Abu Muqatil meriwayatkan dari Sili bin Sa'id dari Abu Sof dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika iblis laknatullah sang pengingkar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria. Dilansir portal Bolmong dari kanal YouTube Tafakur Fiddin, suatu hari iblis menemuinya ketika iblis hendak pergi. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah nama sebenarnya adalah Al-Haris dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terkutuk dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, Aku murah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, iya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu nampakkan bentuk dan rupa aslimu serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat permintaan. Anda membuatku berada dalam kesulitan, namun aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja aku berharap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Dan akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Iblis tersebut merubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Dia tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Dia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas, ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengku, kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihissalam berkata, Abu Murrah jelaskan kepada tentang benda yang ada di atas bajumu tersebut. Iblis pun menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut.
Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan." Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat, dan di alat perangkapku yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita." Apabila ia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia bisa untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkat tersebut yang memperdaya orang mukmin meski dia termasuk manusia paling suci. Nabi alaihissalam bertanya, "Apa bentuk jeruk tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi, jerat tersebut berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan tersebut selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita tersebut." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa lonceng yang ada di tanganmu tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik-musik yang ada di tengah-tengah masyarakat." Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal tersebut, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermain musik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Telur yang ada di kepalamu tersebut telur apa?" "Jauhilah diriku dan perangkapku seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang saleh, para ahli ibadah, dan mereka yang suci." Anda harus menjaga diri dari godaanku seperti halnya di kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. "Bencana apa?" tanya Nabi Yahya. "Laknat dan kutukan," jawab iblis. Nabi Yahya alaihi salam kembali bertanya, "Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang, alat yang aku pakai untuk membolak-balikan hati orang saleh." Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai rahasia terbesar iblis yang dibongkar oleh Nabi Yahya alaihi salam. Sampai jumpa di video berikutnya.